Selamat malam. Sorry Pak, tadi itu sebenarnya Dermawan ya, Dermawan yang telepon saya mengenai Septian Aris itu Pak. Iya. Sudah clear ya Pak ya? Saya Yuni Pak, Yuni TKW Hongkong Pak. Yuni TKW Hongkong. Siap Bapak. Ibu hubungannya apa dengan yang keluarganya itu ya? Saya tidak punya hubungan Pak. Kayak gini, jadi dia bilang dia punya keluarga, Mm-mm. sepupu, Mm-mm. yang di Hongkong itu lebih baik. Mm-mm. Ya. Mm-mm. Nah, itu minta nomornya, saya bilang dia nggak mau kasih. Atau mungkin saya yang dimaksud sepupunya Pak. Mungkin coba hubungin dia lagi. Karena memang Septian ini ya sedang berada di ICU Hongkong pasca operasi kayak gitu. Mbak udah berapa lama di Hongkong ya? Oh saya baru Pak. Oh baru ya. Nggih. Nah jadi kalau memang Mbak hubungannya apa? Ya saya ditelepon Dermawan Pak. Di mana gimana? Saya ditelepon Dermawan, kakaknya Septi. Ya, ibu hubungannya apa? Dia bilang sepupu katanya. Iya Bapak. Sepupu gitu benar ya. Nah, ibu kalau memang begitu, ibu apakah ada waktu untuk menjenguk, untuk melihat Septian? kalau saya diizinkan, saya akan mencari waktu, Bapak. Saya akan tanya majikan saya. Oke, ibu udah berapa lama di Hongkong ya? Saya masih baru, Pak. Baru datang. Iya, Pak. Karena gini, untuk ini kan dia pasti harus ada pihak sepupu untuk tindakan-tindakan yang lain gitu kan. Tindakan seperti apa maksudnya, Pak? Kooperasi ataupun yang lain-lain gitu. Ya, dia sekarang masih di dalam ruangan ICU. Pak. Dan ini memang waktu dia kerja itu 2 hari 3 hari sebelumnya kan sakit. Majikan mau bawa ke dokter, nggak mau dia. Nah, kawannya lah ke dokter nggak mau juga. Ini kata kawan-kawan. Nah, pas terakhir waktu kerja, kata kawannya, udah kalau kamu kurang sehat, kamu istirahat dulu aja. Nah, begitu dibangun nggak sadar dia nggak sadar lah, makanya kapal langsung masuk ke wilayah Hongkong itu. Oke, siap. Nah, makanya kita sebagai pihak PT berkomunikasi dengan pihak keluarga untuk membuat suatu pernyataan untuk pasca untuk melaksanakan operasi itu. Oke. Makanya dilaksanakan operasi dan dinyatakan dia ibarat ada semacam virus di dalam kepala, semacam penyakit lah. Ya, nah itu dia punya penyakit. Nah, dan intinya ya pihak agensi menginginkan ada pihak keluarga yang bersedia ke Hongkong, difasilitasi. Nah, tetapi dia bicara ada keluarga dia di Hongkong, gitu. Oh, soalnya tadi telepon saya katanya suruh biaya setelah per hari ini suruh biaya sendiri, Pak. Bukan seperti itu. Oh, makanya kita kaget, Pak. Tidak seperti itu, maka ini semua miskomunikasi. Oh, siap. Tadi kita juga sempat bergandengan dengan BP2MI, ya Pak Firman. Iya, Bapak. Soalnya saya tadi yang telepon Pak Firman, Pak. Menjelaskan masalah ini. Betul, saya yang telepon Pak Firman, Pak. Karena Dermawan telepon saya menginfokan bahwa per hari ini keluarga harus menanggung biaya rumah sakit sebesar 5.000 Hong Kong dolar, sekelas 10 juta uang Indonesia atau 2.000 NT atau seperti itu. Bukan, maksudnya biaya per hari si Septian itu kurang lebih segitu. Nah, makanya ini kan perlu ibaratnya orang keluarga yang memahami kondisi seperti ini, bukan memutuskan biaya hari pihak keluarga yang keluar, bukan. Oke, berarti miskomunikasi ya Pak ya? Apa yang dibicarakan, apa yang didengar. Nah itu. Oke, siap. Soalnya mereka telepon saya kebingungan ke uang, Pak. Enggak seperti itu, makanya ibaratnya agensi ini kan ada pihak keluarga yang di situ. Kalau memang Mbak bersedia, nomor Mbak akan saya kasih ke pihak agensi untuk bicara masalah Septian. Bagaimana? Kalau masalah kehidupan seseorang, operasi itu resikonya berat. Saya harus tanya keluarga dulu lagi, Pak. Sambungkan lagi dengan keluarga aja, Pak. Nggak berani saya, Pak. Kita bicara. Boleh. Ibarat, kalaupun bisa lewat,
Septia ini ngomong diri dia sendiri pun nggak tahu. Dia tidak tahu siapa diri dia. Oke. Ibaratnya tidur, apapun, ya maaf ngomong ya, kita ngomong amit-amit lah. Heeh. Kita semua berharap yang terbaik. Ini dalam masa kritis. Iya. Makanya dalam masa kritis ini dibutuhkan pihak keluarga untuk bisa mengambil satu keputusan, langkah-langkah yang akan ditempuh oleh dokter. Nah, begitu. Jadi apa yang disampaikan, apa yang didengar oleh kakaknya. Oh, mungkin terlalu khawatir mungkin ya Pak ya, karena dengar Bisa biayanya. terjadi. Bisa terjadi. Yang dimaksud biaya dia itu sudah sampai 400 juta lebih loh, hampir 400 juta. Nah, dan itu bukan dari biaya asuransi karena dia di luar, apalagi kan masuk di Hong Kong. Sudah sejak kapan sih Pak? Kan baru 2 hari ini Bapak. 10. Kan 2 hari ini Mas Ian ya, 10, 11, 12. Cuman kan ibu tahu operasi di Hong Kong itu kan gimana biayanya kan, kita kan ya namanya apalagi operasi sampai di ICU kan bukan biaya yang murah kan. Nah, itu yang dijelaskan oleh pihak agensi, bukan minta pihak keluarga membayar biaya rumah sakit terhitung hari ini, bukan. Oke, mungkin salah paham ya Pak ya. Saya minta maaf karena bagaimanapun orang-orang kampung penerimaannya kan beda Pak. Saat berbicara dengan uang, mereka bingung ataupun mereka khawatir tentang sesuatu. Bahkan yang ditanya malah ada dapat asuransi nggak? Ini yang buat saya marah. Iya Pak, karena kita akan berpikir Pak, karena kalau nggak ada asuransi kita yang biayai, karena tadi juga ngomong sama saya tanyain, apakah nggak ada asuransi, kenapa saya menghubungi Pak Firman Bapak? Bukan ini yang dimaksud mereka tuh apa-apa dapat biaya, dapat asuransi nggak? Harusnya bukan bicara seperti itu. Bagaimana seharusnya Bapak? Harusnya apakah tidak ada asuransi yang mengcover? Nah itu kan lebih bagus. Iya, mungkin bahasanya orang kampung. Makanya saya maklum, Pak Firman juga kenal saya loh. Tidak ada masalah anak yang kecelakaan meninggal itu tidak diurus oleh kita. Cuman masalahnya ini berbeda, Ibu. Berbeda sama sekali. Ya. Nah makanya Pak Firman tadi bertiga dengan pihak keluarga komunikasi. Nah Pak Firman bilang ya udah, ini hanya miskomunikasi Bapak, saya mau rapat katanya. Nah itu. Dan pihak agensi juga minta dari pihak KDI itu berhubungan dengan pihak keluarga biar lebih jelas. Oke, siap. Ya, karena info yang saya terima adalah Dermawan ngasih tahu saya per hari ini harus menyiapkan uang 5.000, belum yang lainnya. Terus makanya saya nanya, emangnya tidak di-cover sama asuransi? Dan Dermawan mengatakan bahwa bagaimana bisa di-cover karena itu di luar ranah Taiwan. Di luar dia karena dia bukan di Taiwan, di Hong Kong. Nah ini semua kesulitan baik pihak agensi, pihak keluarga. Ya, tapi kan tetap tanggung jawabnya perusahaan ya Pak ya? Sampai hari ini, cuma kan ada batas Ibu. Ya, umpama orang yang tidak sadar dalam waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu gimana? Kan ini yang kita bicarakan, pihak agensi maksudnya kan. Oh, oke, siap. Nah, itu. Siap. Sekarang yang untuk saat ini semua biaya kan di-cover oleh agensi. Tetapi kita bicara, ada orang yang koma sampai berbulan-bulan, ada loh. Nah itu. Siap, tapi kan tadi seperti yang saya katakan, sekali lagi orang kampung saat dikatakan perharinya 5.000. Yang dimaksud oleh pihak agensi adalah biaya dia per hari adalah sekian, bukan biaya dia per hari yang harus ditanggung keluarga. Itu mah nggak manusiawi lah, itu kan. Betul. Yang dimaksud adalah biaya dia yang per hari. Oke. Nah itu. Oke, Ibu kalau saya lihat ya cukup punya wawasan untuk bicara dibanding pihak keluarga. Siap Bapak. Ya maklum Pak, di Hong Kong Pak punya sedikit. Berarti udah lama dong di Hong Kong. Iya, enggak juga Pak, masih baru. Cuman lama di Hong Kong. masih baru Bapak. Bapak kan kenal baik sama Pak Firman. Mungkin Bapak boleh tanyakan siapa saya ke Pak Firman. Ya, lihat dari fotonya saya nggak tahu apakah Mbak jurnalis atau apa yang jelas saya bicara dengan Ibu Mbak ya cukup punya wawasan gitu kan. Mbak, Mbak memang enggak. Kita terus terang Mbak sebagai di Hong Kong sebagai pekerja sebagai TKW atau apa gitu. Saya nggak kerja Pak, maaf. Oh nggak kerja. Betul. Oke. Jadi Mbak adalah sepupu. Tidak. Bukan sepupu juga. Nah makanya
Saya minta depan Pak Firman juga bicara, Ibu boleh kontak Pak Firman. Apakah tadi ada sempat komunikasi bertiga mengenai dia bilang dia punya sepupu ya dari pihak istri, tetapi nomor kontaknya hilang. Saya bilang, Mas, kalau memang sepupu kontak Mas hilang dan HP Mas hilang, kan nama sepupu kan dari pihak keluarga lain kan pasti ada nomor Oke, HP-nya. kemungkinan besar Bapak karena keluarga menghubungi saya per hari ini berkali-kali dan kebetulan tadi saya angkat teleponnya, mereka mengatakan seperti yang saya infokan tadi, satu, mereka menanyakan tentang biaya di Hong Kong 5.000 per hari, setara 10 juta di Indonesia. Karena itu, setahu saya apapun yang terjadi, apalagi dia masih, saya lihat BPJS-nya masih hidup, saya juga langsung menghubungi dirutnya BPJS. Mereka lagi mengkondisikan. Kedua, saya langsung menghubungi Dirut BP2MI, ya ini Pak Firman, untuk menjelaskan apa yang terjadi, karena kebetulan tadi saya telepon Bapak belum diangkat. Dan Telepon Ibu juga nggak angkat. iya Pak, saya kan ibu rumah tangga Pak, lagi cuci piring Pak tadi Pak. Oh ya sama, saya juga lagi dalam perjalanan perkebunan tadi Ibu telepon. Nggak apa-apa Pak, makanya saya paham Pak. Makanya saya paham, saya nggak ngomong apa-apa di SMS kan Pak, saya cuma selamat siang saja. Dan setelah itu saya sambungkan Pak Firman dengan keluarga, karena kebetulan kan saya ibu rumah tangga, jadi saya nggak lanjut Pak. Jadi saya izinkan mereka berbicara sendiri, habis itu mungkin digabungkan dengan Bapak. Setelah itu keluarga belum menghubungi sampai saat ini ke saya, dan kebetulan tadi setengah jam yang lalu saya berhubungan dengan Pak Firman. Pak Firman menjelaskan tentang kesalahpahaman tersebut. Maka saya bilang, oke, saya pahami itu. Karena banyak sekali dari teman-teman kita, saudara-saudara saya yang ada di Indonesia, kebanyakan misunderstand. Seperti yang meninggal di Jepang. Seperti yang meninggal di Jepang. Betul. Karena itu saya hanya menjelaskan saja, Bapak. Jadi saya ini cuma tumbak cucukan. Saya menghubungkan pemerintah dengan masyarakat. Justru kalau ada orang seperti Mbak ini kan, saya rasa lebih baik dikatakan komunikasi lebih pas, Siap, tentang Bapak. masalah lebih pas. Siap, Bapak. Nah, disinilah yang tadi yang saya bilang, saya potong sedikit mengenai dia bilang punya sepupu, dia bilang HP-nya hilang, ada di HP lama. Oke, Mas, saya bilang kalau memang ada di HP lama hilang, dan itu adalah sepupu dari keluarga istri kakak kamu, itu gampang, tinggal ditanya aja. Nggak mungkin seluruh keluarga tidak memiliki nomor HP dia kan? Siap. Nah, itu. Dan sampai saat ini baik nomor paman yang di Taiwan juga tidak kasih, nomor sepupu yang di Indo juga nggak kasih, dan saya sempat komunikasi, makanya tadi pihak agensi mengambil satu langkah meminta pihak dari KDI Taipei untuk berkomunikasi dengan pihak keluarga. Siap, Bapak. Kapan sih untuk datang ke Hong Kong? Jangan nanti ada kesalahan-kesalahan di belakang dikarenakan kesalahpahaman. Siap. Contoh, kita meminta keluarga untuk datang ke Hong Kong dari pihak agensi ya. Siap. Minta keluarga untuk datang ke Hong Kong dengan difasilitasi. Tetapi keluarga umpama mau atau tidak ya kan harus ada satu surat. Kalau memang tidak bisa ataupun tidak mau, apa alasannya kan ada satu surat. Siap. Untuk ditandatangani. Supaya jangan ada saling menuntut, kata saling menuntut ataupun gini saling hal yang jelek di belakang hari, begitu Ibu. Siap, siap Bapak. Kebetulan ngomong, iya sorry, Ibu apa nih tadi saya lupa, terus malu udah tua ini Ibu. Oh enggak apa-apa, Yuni Pak, nama saya Yuni Pak. Kebetulan memang kalau memang Ibu Yuni bisa memfasilitas atau mengenai dalam permasalahan ini, siap Bapak. Itu kan lebih baik Bu. Siap Bapak. Bagaimana? Apakah Ibu tidak keberatan umpama nomor Ibu saya kasihkan pihak agensi akan berkomunikasi dengan Ibu, atau gimana bagusnya? Mohon izin keluarga Pak, karena saya bukan dikasih mandat oleh keluarga, jadi mohon izin. Mohon izin ke keluarga dulu Bapak. Kalau saya, karena saya ini pengangguran, saya bebas kemanapun, jadi tidak ada masalah bagi saya secara pribadi, tapi bagaimanapun juga saya harus menanyakan dulu atau Bapak menanyakan juga pada pihak keluarga. Karena satu hal saya tidak kenal keluarganya Bapak. Sekali lagi saya tidak kenal keluarganya sama sekali. Nah ini jadi kadang-kadang gini Bu Yuni,
Kadang-kadang kita menjadi orang tengah, kita akan berbuat baik mendapatkan yang jelek. Kadang-kadang bisa seperti itu. Dan saya tidak mau itu, Pak, karena itu saya selalu antisipasi dan saya juga tidak inginkan karena saya membantu orang setiap harinya bukan 1-2, Bapak. Jadi saya tidak ingin karena satu masalah saya sendiri memakan kesalahan saya sendiri. Jadi Nah itu. seperti yang Bapak katakan bahwa Bapak lihat profil saya, Bapak mengira saya jurnalis, padahal tidak, Bapak. Saya bukan. Itu foto abal-abal itu, Pak. Siapapun kita itu tidak penting, Bu. Ya nggak? Yang penting niat dan tujuan kita. Itu yang paling penting. Siap, itu. Bapak. Siap, Bapak. Jadi kalau begini, saya coba komunikasi dengan keluarga. Siap. Apakah keluarga berkenan untuk datang ke Hong Kong? Apakah umpama keluarga berkenan dan apakah Ibu Yuni berkenan juga untuk duduknya di bandara? Siap, Bapak. Saya nggak ada masalah. Kalau begitu, saya akan coba berkomunikasi karena sama. Saya sebagai pihak PT kan hanya menengahi masalah ini supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Oke, Kan siap. begitu. Siap, Bapak. Jadi Siap, saya siap. akan coba berkomunikasi dengan pihak keluarga. Kalau memang pihak keluarga menyatakan setuju, akan secepat mungkin kita urus tentang keberangkatan dia. Siap, Bapak. Nah, sebagai PT Indonesia, saya wajib untuk memfasilitasi mereka kan. Bagus. Nah, dan kebetulan kita ibarat belum pernah ketemu, tapi kita udah cukup kontak by telepon lah ya Bu Yuni ya. Siap, siap, Bapak. Nah, saya juga bisa minta tolong Bu Yuni untuk membantu menjemput mereka di Hong Kong kan supaya bisa melihat pasien yang ada di situ. Kalau boleh tahu rumah sakitnya di mana ya, Bapak? Kayaknya saya udah kirim Ibu ya. Belum, Bapak. Belum, oke. Saya Belum. kirim foto nomor rumah sakitnya ya. Siap. Berikut dengan foto-fotonya ya Bu ya. Siap, Bapak. Siap. Tapi mohon maaf, untuk foto saya akan minta izin dulu kepada pihak agensi. Siap, Bapak. Oke. Kalau begitu ya saya coba kontak agensi itu, berkenan tidak? Siap. Saya memberikan kontak Ibu kepada mereka. Siap. Dan memberikan foto-foto tersebut kepada Ibu. Kalau foto rumah sakit saya bisa kasih. Tapi untuk hal yang lain saya harus berkomunikasi dulu dengan mereka gitu. Siap, Bapak. Oke, Ibu. Makasih, Ibu. Terima kasih, Bapak. Malam. Terima kasih. Oke. Ini ya, saya kadang-kadang malu. Kalau ditanya saya itu siapa. Ya, saya itu nggak tahu saya siapa. Yang penting PT-nya sudah bertanggung jawab karena PT-nya kan bilang tadi kenal baik dengan Pak Firman. Nah, sementara saya nggak begitu kenal baik dengan Pak Firman. Jadi ya nggak berani saya itu terlalu sombong mengatakan bahwa saya tahu. Cuman kan tadi yang menghubungkan Pak Firman dengan Bapak itu adalah saya. Karena saya yang memberikan info ini. Jadi sabar. Karena saya itu tidak akan ngamuk kalau mereka bertanggung jawab. Karena dari sepilan keluarga itu beda dengan apa yang disampaikan oleh mereka. Karena mungkin saya langsung menghubungi dirutnya BPJS juga, Mbak. Jadi langsung saya nahan. Karena gini loh, kamu boleh emosi, tapi lihat keadaan. Kita kan harus ada bukti dulu. Kalau dia sudah membantu, terus sementara saya bengok kan nggak boleh juga. Sajane profilku ki apa toh kok? Bahaya ini. Saya tak delok profilku. Oh, profil saya yang ini ternyata. Profil saya ini. Ini profil saya ternyata. Gak bahaya tak? Ini profil saya. Ini ternyata profil saya, Mbak. Oh, lah ini ya, pas Mbak Bulusiana ya. Oke. Jadi dipikirnya jurnalis aku. Aduh, puyeng saya ini. Padahal saya itu bukan siapa-siapa ya. Ya sudahlah. Oke. Jurnalis ya. Emang nggak pangkat saya nih. Nggak ada, saya nggak ada. Saya bukan jurnalis. Aduh, salah paham. Gagal maning.